Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-52 dengan topik seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Doa ini ada di dalam doa Bapa kami di Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Gaya bahasa kalimat doa memohon pengampunan ini dapat kita rasakan sebagai mengandung pelajaran bahwa pada saat kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, kita sertakan juga janji kita akan mengampuni juga sesama kita yang bersalah kepada kita. Kita sertakan juga janji. Bunyi sabda Pak Yesus di ayat 14 menekankan bahwa saat kita mengampuni orang lain, kita sedang mencerminkan bahwa diri kita telah menerima pengampunan dari Allah. Ulangi. Bunyi sabda Pak Yesus di ayat 14 menekankan bahwa pada saat kita mengampuni orang lain, kita sedang mencerminkan bahwa diri kita telah menerima pengampunan dari Allah. Diampuni dari Allah, kita mengampuni sesama kita. Sebaliknya, jika kita tidak mengampuni orang lain, kita telah mencerminkan bahwa diri kita baru mengetahui di otak kita tentang pengampunan dari Allah. Di otak kita. Tetapi belum sampai mengalami pengampunan di dalam hati kita. Menjadi satu dengan seluruh aspek hidup kita. Belum. Jadi nggak bisa ngampuni orang lain. Jadi di otak saja. Memang iman sedang bertumbuh, iman itu. Ada pertumbuhan iman. Hal ini juga ditegaskan oleh Pak Yesus di dalam ilustrasi di Matius 18 ayat 21 ketika beliau menjawab pertanyaan Petrus. Berapa kali kita harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Yaitu ilustrasi kisah seorang yang berhutang 10.000 talenta yang dibebaskan oleh raja. Tetapi dia tidak mau membebaskan utang temannya yang jumlahnya hanya 100 dinar. Jauh lebih kecil daripada utangnya kepada raja. Jika ditulis perbandingannya adalah 1 dibanding 600.000. 1 dibanding 600.000. Data dari Google. Seharusnya dia dengan mudah membebaskan utang temannya karena bedanya banyak. Raja mengampuni banyak. Ini kan utang cuma sedikit, ya udahlah, enggak apa-apa. Seharusnya. Kisah ini sudah sangat terkenal bagi kita sekalian. Kita tidak akan membaca seluruhnya, tetapi hanya ayat yang mengandung pelajaran pengampunan. Barulah kita akan bahas dengan lebih intensif. Matius 18:21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. 23. Pak Yesus kemudian memberikan penjelasan menggunakan ilustrasi. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja dan seterusnya. Kita sudah tahu alur ceritanya. Bagaimana. Matius 18:32, raja itu menyuruh memanggil orang itu, yaitu orang yang dibebaskan dari utang 10.000 talenta, tetapi tidak mau membebaskan utang temannya yang hanya 100 dinar. Ini kisahnya yang tadi, yang tidak kita baca seluruhnya. Dan berkata kepadanya, raja ini, hei hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Kalau kita sudah menerima kasih,
kita mesti bisa memberikan kasih. Kalau kita tidak menerima kasih itu, maka kita tidak bisa memberikan kasih kepada orang lain. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Apalagi hutang orang ini yang besarnya 10.000 talenta, jika dibandingkan dengan hutang temannya yang hanya 100 dinar adalah 600.000 kali. Seharusnya dia dengan mudah membebaskan temannya. Raja ini murka karena telah pernah menunjukkan belas kasihan kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta ini di ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini ilustrasi tentang kita, tentang Allah memberikan pengampunan kepada kita. 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya, orang yang berhutang 10.000 talenta yang tidak mau mengampuni, tidak mau membebaskan temannya yang cuma utang 100 dinar, kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35, kata Pak Yesus keluar dari ilustrasi ini. Ini sudah pada kenyataannya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita tidak akan diampuni, batal selamat. Batal. Jelas Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menampil sebagai manusia ini menekankan agar kita mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Sesama kita yang bersalah kepada kita, kita ampuni. Seperti Allah telah mengampuni dosa-dosa kita yang tidak terhitung itu, dengan mengutus Sang Putra di dalam daging, menggantikan kita menjalani hukuman akibat dosa-dosa kita di kayu salib. Dengan mengampuni sesama kita, maka kita telah mencerminkan kita, ya udah, enggak apa-apa. Pergumulan Mbah sendiri enggak gampang ini. Enggak gampang, maka itu topik yang Mbah bawakan, yang sajikan, itu sudah Mbah alami. Sudah ku alami. 1981. Itu terjadi sesuatu yang tidak enak. Dendamnya. Ya kira-kira baru 20 tahun ini belakangan ini Mbak sudah berkemenangan melepaskan itu bukan melepaskan pengampunan. Ya, saya putuskan, saya bebaskan dia dari hukumanku. Dengan mengampuni sesama kita, maka kita telah mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sudah mengalami pengampunan itu. Sukar. Gampang orang khotbah ya, tapi Mbah tidak khotbah ya. Mbah ini sharing tulus. Sudah ngalami. Kalau khotbah belum tentu dia ngalami, pendeta itu belum tentu. Seperti gembalaku tidak bisa minta maaf, tidak bisa. Minta maaf apalagi memberi maaf. Bukan hanya di otak saja. Kita sudah mengalami pengampunan itu bukan hanya di otak saja. Ya katanya Yesus mati disalib menggantikan dosa, menggantikan posisiku, menjalani hukumanku. Ya, aku diampuni. Ya. Di otak. Bukan hanya di otak saja, melainkan sungguh-sungguh sampai ke dalam hati kita. Ini yang target kita. Sehingga kalau kita berdoa Bapa kami, tidak basa-basi. Ampunilah kesalahanku. Kesalahanku karena pribadi doanya. Seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Itu. Kalau doa Bapa kami ini kan Tuhan, Pak Yesus mengajar sebanyak orang. Tapi kalau kita berdoa sendiri tentu kita pakai bahasa aku dong. Saya, hamba, daku. Daku. Itu pemujaan. Adoration. Sebaliknya jika kita tidak bisa mengampuni sesama kita, nah ini serem. Nanti Mbak saksikan bagaimana mengampuni itu. Sesungguhnya kita telah mencerminkan diri kita adalah orang yang masih belum mengalami pengampunan. Ya, tegasnya belum selamat loh. Belum selamat.
Kalau orang berdendam, punya dendam, mati. Ya, Mbak yakin nggak selamat. Nggak selamat. Karena dia belum menerima pengampunan itu. Tolong dikoreksi deh kalau Mbak salah. Dosa masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, diampuni semua. Nah, saya kira tidak benar. Sesungguhnya kita telah mencerminkan diri kita adalah sebagai orang yang masih belum mengalami pengampunan. Nah, kalau belum mengalami, sampai ke dalam hati kita, mengasihi orang yang tunawisma, tidak punya rumah, tidur di emper toko, tidak berbaju, tidak cukup lah bajunya, tidak makan, tidak makan, tidak mandi, susah, tidak bisa. Karena kita belum menerima kasih itu, kita tidak bisa mengasihi, jelas. Apalagi kalau, kalau non-Kristen pasti belum menerima kasih Allah itu kan. Kasih Allah di dalam Yesus itu loh, belum diterima. Gak tahu kalau Allahnya mengasihi, saya nggak tahu. Ya diampuni begitu ya, terserah lah. Mbak nggak mau campur masuk di situ. Untuk mencapai pertumbuhan iman sampai kepada tahap ini, tahap bisa mengalami pengampunan dalam hati, kemudian mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang Mbah kerjakan adalah mohon kepada Allah Bapa mengerjakan pribadi Mbah melalui Roh Kudus. Tolong kerjakanlah. Garaplah saya, terserah nih Bapak. Tapi saya jelas, saya dendam sama itu. Kelewatan Tuhan. Kalau bukan karena kayu Yesus, Tuhan Yesus, Pak Yesus mati di atas kayu salib menggantikan, menghapuskan dosaku. Kue erangan berang, katanya orang Makassar. Sudah tahu lah. Kalau orang Madura bilang, oke, celurit yang bicara. Nah, itu tidak bisa, itu ide setan. Nah, ini ada satu pertempuran. Yang Mbah kerjakan adalah memohon kepada Allah Bapa mengerjakan pribadi Mbah melalui Roh Kudus sambil tetap tekun membaca firman Tuhan. Tapi Mbah sebetulnya malas baca, tapi ada kepingin mesti ada baca firman Tuhan ya. Sebetulnya ada malasnya. Dan berdoa. Berdoa rajin. Di dalam doa itu Mbah tutup mata jasmani, jelas toh, tutup merem. Kalau melek ini, tidak tahu ya orang berdoa melek gini ya. Tentu yang dilihat ini, ada orang perempuan lewat, iya, gitu. Tapi kalau orang kita, orang Kristen berdoa biasanya tutup mata. Membuka mata pikiran. Mata pikiran dibuka. Ya alias membayangkan kan. Memandang kepada Pak Yesus yang tergantung di kayu salib. Mengalami siksa dan mencurahkan darah beliau demi kepentingan Mbah memperoleh pengampunan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mewakili kita, menggantikan aku. Aku ditinggalkan oleh Allah Bapa, tapi dialah digantikan oleh Pak Yesus. Terima kasih. Mesti direnungkan, tidak bisa kan, tidak direnungkan. Lagi yang lain, demi kepentingan Mbah memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya Mbah. Itu satu saja. Mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 26:28. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Ini ucapan Pak Yesus menjelang disalib ini. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Ibrani 9:22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini terjadi di otak. Di otak. Kemudian dirasakan.
Oh, Yesus menumpahkan darah, itu terjadi pengampunan. Bukan diampuni biar langsung, ya udah, nggak apa-apa, ku ampuni kok. Itu cemar. Ini beliau dihukum. Dosa kita dihukum atas dirinya. Roma 8 ayat 3. Itu aja, ulang-ulang itu aja satu. Jangan banyak-banyak, supaya itu saja. Terus kita menjadi milik. Jadi kalau ada yang mau menyesatkan, enggak bisa, enggak mempan kita. Maka itu Mbak cuma ucapkan itu, Roma 8 ayat 3 dan 4, Yohanes 3 17. Itu saja, Matius 5 17, 3 saja. Supaya para subscriber juga pegang itu saja. Tidak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak tidak ada yang diingat. Sebab inilah darahku, Matius 26 28 tambah 2 saja. Matius 26 tambah 2 ayat 28. Itu caranya pembah menghafal. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, dosa umat manusia. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan kalau Pak Yesus tidak mati di atas kayu salib. Kalau Mbah Bagio mati di atas kayu salib, tidak laku. Karena orang berdosa. Beliau bukan orang berdosa. Orang beliau. Tapi dalamnya itu Allah. Nah, itu Allah pakai daging. Kemudian Mbah hafalkan dan renungkan sepanjang hari, setiap hari. Ayat berikut ini. Ini, Mbah bagikan ini. Roma 5 ayat 7. Ini kan macam-macam orang punya cara. Ada yang pakai begini, begitu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Untuk orang yang benar. Mari kita bayangkan. Orang itu orang benar. Tapi dia dalam susah. Ya udah, aku gantikan. Aku mati untuk dia. Lu pulang. Saya gantikan. Karena lu orang benar. Nggak ada. Di sini ditulis sebab tidak mudah. Jadi sukar atau tidak ada. Seorang mau mati untuk orang yang benar. Nggak ada. Tetapi mungkin untuk orang baik ada yang berani mati. Orang baik. Dia telah menolong aku, keluarga aku. Orang baik. Udah, pulang saja. Dia sekarang dalam keadaan susah. Saya mau mati. Mungkin. Mungkin ada orang yang berani mati. Tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Mungkin. Mungkin juga tidak ada. Biar deh. Itu kan kewajibannya dia nolong aku dulu, keluarga aku dulu. Kewajibannya dia mendapat susah, dia potong kepalanya, enggak apa-apa. Biarlah dia punya nasib. Ini orang biasa begitu. Enggak mengingat ya, pertolongan kebaikannya orang, enggak. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini tidak bisa masuk di dalam hati. Mbak lo ya. Mbak mungkin orang kepala batu atau keras ke hati atau bagaimana. Tidak tahu. Mungkin ya mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak seperti Mbak lah. Lebih lembek lah. Mbak yang alot. Susah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Diresapi kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika aku masih berdosa. Kalau aku orang benar, tidak ada orang mau mati. Kalau aku orang baik, mungkin ada orang mau mati. Allah menunjukkan kasih-Nya kepadaku ketika aku masih berdosa. Diampuni. Tidak apa-apa, masuk surga. Masuk surga. Kasih. Itu kita renungkan di dalam doa. Tidak bisa kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa ya tidak akan tercapai ini. Ini di dalam doa. Karena Roh Kudus nanti bekerja. Yang Mbah renungkan terus setiap saat, setiap hari. Sampai saat ini adalah ayat 8. Ayat 8 tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jangan balap terus bacanya. Pelan-pelan. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan matinya? Bisa diusut. Mbak usut. Kalau teori agama, enggak usah ya. Mbak dari dulu udah suka agama-agama. Udah suka. Alot. Lihat. Tidak gampang percaya.
terjadi. Tahun 1 lahir, Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia, lahir, numpang lewat tabe Tuhan. Permisi, numpang lewat rahimnya Santa Maria. Karena tidak terjadi proses. Ada orang Amerika bilang belum tentu terjadi proses. Anda menggoyangkan imanku. Tidak bisa dibilang belum tentu. Pasti tidak. Karena Roma 8 ayat 3. Allah mengutus anaknya di dalam daging. Itu tok. Cek. Keluar pakai daging. Tidak terjadi proses. Nah, ayat itu bagaimana? Nggak tahu lu Amerika lu terjemahkan pakai bahasa Inggris. Coba terjemahkan. Nggak bisa. Pakai daging. Dilahirkan itu. Kemudian besar tahun 33 Masehi. Itu kurang lebih tidak mungkin bergeser 500 tahun ya mungkin. Ya mungkin pada waktu itu kalender belum diciptakan atau apa, mungkin terjadi begitu. Tapi pasti di sekitar situ terjadi. Bukan agama, bukan teori. Katanya dulu ya, itu ada anak Allah mati disalib. Di mana? Gak tahu. Ini jelas tempatnya ada. Jadi jelas pengampunan itu diberikan kepadaku. Nah, itu anunya Mbak. Roh Kudus itu yang meyakinkan itu. Pengampunan jelas diberikan kepadaku. Satu fakta. Aku diampuni karena digantikan. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Oleh karena Kristus telah mati demi saya memperoleh pengampunan ketika saya masih berdosa. Setiap saat terjadilah pertempuran. Iya deh, ku ampuni dia. Udah, Yesus mati di atas kayu salib. Saya ampuni dia. Ya. Muncul lagi pikiran yang lain. Dia berbuat keterlaluan. Mbah tidak boleh ceritakan perbuatannya ya, tidak boleh. Tetapi nyata Pak Yesus sudah mati disalib demi pengampunan dosaku. Ya, pada tahun 33 Masehi terjadi di Golgota, di Israel. Mbah belum pernah ke sana. Belum pernah tur. Tapi dengan mata pikiran Mbah sudah sampai di sana. Mbah sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Nggak usah ke sana. Allah yang menjadi manusia bernama Yesus itu mati menyerahkan nyawa, pencurahkan darahnya bagiku. Itulah kasih Allah kepadaku. Itu bukan otosugesti. Itu bukan otosugesti. Ada agama-agama yang berdasarkan itu otosugesti, self-suggestion. Aku beriman kepada fakta yang nyata, bukan agama. Allah telah sungguh-sungguh menjadi manusia pada tahun 1 Masehi. Lalu pada tahun 33 mati disalib demi pengampunan dosa bagi semua orang, termasuk aku. Aku tidak masuk neraka. Aku diampuni. Aku masuk surga. Iya deh, aku ampuni dia. Belum segenap hati. Belum. Terus Mbah berkelahi dengan pendapat iblis. Usaha Mbah membawa tekad ini kepada suatu langkah nyata. Bukan di pikiran saja. Mbah pergi belikan rok kecil. Rok. Untuk anaknya yang baru 1 tahun. Usaha ini akan terus berlanjut dengan tindakan-tindakan mengasihi dia. Mengasihi orang yang keterlaluan itu. Aku ampuni dia. Tidak ku perhitungkan kesalahannya. Mbah ucapkan, ku ampuni dia. Ku ampuni dia. Yang tahun 1985 ya terjadi juga itu 1985 ya, Mbak lepaskan itu catatan, terjadi juga sesuatu yang keterlaluan lah terhadap saya. Menurut Mbak keterlaluan. Mungkin orang lain bilang enggak apa-apa, tapi menurut saya tidak cocok, tidak setia. Dendam. Ada pikir-pikiran, aku bawakan celurit deh. Celurit itu yang begini tuh punyanya orang Madura. Nah, ini kan Cina Madura. Gak bisa, gak boleh gitu. Terus bergumul. Sampai kalau lewat rumahnya, buncinya, bas, mau turun dari mobil. Nah, ini berdoa lagi. Itu yang tadi semacam itu, Mbak sudah lakukan ya. Ini yang Mbak saksikan tadi, ku belikan rok kecil ini baru-baru. Ini sudah lama. Apa usahanya Mbak? Sengaja. Waktu pertemuan, karena ini dalam konteks usaha,
pengusaha, saya sudah bilang sama anak buahku, anak muridku, saya akan begini. Saya akan begini. Jadi nanti saya akan berdamai dengan dia. Paksa berdamai. Mau naik mobil ke suatu hotel, jadi ada pertemuan pengusaha. Anak muridku bilang, ayo Pak, maju. Saya mau naik mobil, mau muntah. Bukan mau muntah, sudah mau muntah, ku tahan lagi naik mobil. Ayo Pak, maju Pak, nanti kembali ke nol. Naik mobil ke hotel. Di hotel saya tidak lihat lagi, pokoknya ada orang non-muslim, ada orang Jepang, ada orang apa di situ, orang asing, nggak peduli. Saya datang nih, orang suka gitu, mati nih, orang ini dihantam sama ini Pak Bagio. Tidak, aku peluk dia sambil berkata, saya jabat tangan, saya peluk dia. Segala kesalahanmu sudah ku robek, catatannya, sudah ku robek. Baru Mbak masuk dalam penyembahan, yes, asik. Dia diem aja di dalam pelukanku. Orang laki, bukan orang perempuan. Oh, gitu, begitu. Sejak saat itu, ya, Mbah kemudian mengadakan satu rencana pertemuan. Saya ajukan, tanggal sekian kita bertemu di kafe kita bincang-bincang yuk. Gitu. Terus ini dipelihara, ditekan itu ide yang membenci itu. Tidak, Yesus mati untuk saya mau mengasihi dia. Itu sekian dulu. Mbah sudah hampir 30 menit. Ya, Mbah mohon undur diri, kiranya Tuhan memberkati kesimpulan kita. Jadi kalau kita menerima pengampunan itu dari Allah, maka kita bisa mengampuni orang lain. Sampai sekian dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani jasmani dari sorga serta ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like. Jika ingin menolong ke teman-teman atau keluarga soal masalah dendam ini, mengampuni orang lain, kita minta ampun dengan janji mau mengampuni orang lain. Itu sama seperti kodratnya Allah. Maka bagikanlah video ini kepada mereka. Ya, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi atau apresiasi. Terima kasih, sampai jumpa besok insya Allah.